Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya baik. Nah, di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Absen dulu ya. Nadafa hadir loh. Rifana hadir loh. Haikal. Anissa. Ya. Aulia. Nah, ya hadir semua. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin Allahumma amin. Nah, di sini seperti biasa kita membaca Quran terlebih dahulu. Pada bawa Quran enggak? Bawa ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang hafalannya buka surat apa kemarin? Surat apa? Kemarin Al-Lahab ya. Berarti sekarang surat apa? An-Nasr ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah amin. Kelas ini alhamdulillah ya sekarang sudah tartil membaca Al-Qur'annya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang larangan zina atau mengenai Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 3 beserta hadisnya. Nah, di sini siapa yang tahu apa sih yang dimaksud zina itu? Nah, baiklah, Ibu jelaskan ya. Zina itu merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasangan manusia atau laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Nah, zina ini termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia. Nah, di sini juga ada zina secara etimologis. Nah, berarti
berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Nah, jadi barang siapa yang belum mempunyai ikatan pernikahan lalu melakukan zina, itu hukumnya sangat haram, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian zina ini secara umum yaitu persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Nah, kan yang tadi Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, di sini juga ada macam-macam zina. Zina itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zina alaman, yaitu zina yang merupakan zina yang dilakukan oleh menggunakan panca indera. Misalkan kita melihat laki-laki dengan perasaan sangat dalam, melihatnya bedalah gitu ya, beda. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu zina yang pertama, yaitu tadi apa? Zina alaman. Nah, yang kedua ada zina muhson. Zina muhson apa sih? Nah, di sini zina muhson itu adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Yang menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang yang bukan mahram bisa disebut dengan berselingkuh. Nah, di sini juga zina muhson itu zina yang sudah mempunyai istri atau pasangan atau sudah menikah. Nah, itu bisa disebut dengan berselingkuh. Yang kedua adalah zina muhson. Yang ketiga ada zina ghairu muhson. Nah, zina ghairu muhson ini merupakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau yang belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi orang yang sedang berpacaran lalu melakukan zina itu disebut dengan zina ghairu muhson. Nah, bagi zina muhson itu hukumannya adalah didera atau dipukul 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini didasarkan pada surat An-Nur ayat 2 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah hukuman bagi zina ghairu muhson. Nah, apa sih hukuman bagi zina muhson? Nah, di sini ada bagi zina muhson hukumnya adalah dirajam dan dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Jadi jika kita melakukan zina muhson itu hukumannya dilempari batu sederhana namun hingga meninggal. Caranya adalah pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher di tempat yang ramai atau banyak dilalui orang. Nah, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai. Nah, di sini juga ada Quran suratnya. Buka ya, buka anak-anak, surat Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32. Nah, sudah ketemu? Sudah ya. Ada yang ingin bacakan? Oh ya, silakan Aulia. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya, suaranya bagus sekali. Nah, Ibu ulangi ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini juga ada hukum bacaannya. Hukum bacaan tajwid. Nah, coba wala, lihat Qur'annya ya. Coba wala, siapa yang mau? Coba Nadafa. Ya. Takrobuz zina. Ada alif sama alif lam. Itu ada hukum apa? Nah, betul. Lalu innahu. Ya, betul. Wasa'a. Ya, betul. Sabila. Mad iwan. Nah, seperti itu. Nah, lalu dalam buku Meraih Berkah dengan Menikah oleh Muhammad Tobroni dan Aliyah A. Munir, dari ayat 32 surat Al-Isra dijelaskan kalau kita dilarang untuk berzina, mendekati saja tidak diperbolehkan, akan tetapi ayat ini melarang untuk bergaul. Nah, dikutip juga dalam buku Halal Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil oleh Aini Aryani. Disebutkan bahwa diharamkan seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina, yaitu wanita yang masih aktif dengan kegiatan zina. Dengan demikian, wanita beriman juga tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Jadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik-baik tidak diwajibkan untuk, tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang masih suka berzina, dan wanita berzina juga wanita yang baik-baik juga tidak diperkenankan untuk dinikahi oleh laki-laki pezina, seperti itu. Di sini juga setelah surat Al-Isra ayat 32, di sini juga ada surat An-Nur ayat 2. Nah, di sini siapa yang ingin membacakan surat An-Nur ayat 2? Haikal, silahkan. Masya Allah suaranya. Nah, di sini ibu akan bacakan ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini jelas ya, pezina perempuan dan pezina laki-laki itu sama,
deranya 100 kali. Nah, di sini juga ada tajwidnya ya anak-anak. Coba jawab ya bareng-bareng ya. Azani. Ya. Fajlidu. Yang ja mati itu loh. Ya, bagus. Jaldah. Ya, karena sesudahnya ada waqaf. Lalu ilkutum. Ya, betul. Wal yaumi. Ya. Mukminin. Mad aridli sukun. Nah, betul ya. Nah, ini adalah ada tafsir Qur'annya. Wanita pezina dan laki-laki pezina yang belum pernah menjalani pernikahan sebelumnya, hukumnya masing-masing mereka adalah 100 cambukan, dan bersama itu terdapat hukum tetap dalam as-sunnah, yaitu pengasingan selama 1 tahun. Dan janganlah rasa iba kalian terhadap mereka berdua mendorong kalian meninggalkan hukuman pidana tersebut atau meringankannya. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir serta menjalankan hukum-hukum Islam, dan hendaklah menyaksikan pelaksanaan hukuman itu sejumlah orang dari kalangan kaum mukmin. Sebagian bentuk perlakuan buruk bagi pelaku, pencegahan, nasihat, dan pelajaran bagi orang lain. Nah, di sini juga ada tafsir Al-Muyassar atau tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia. Pezina wanita yang masih gadis dan pezina laki-laki yang masih bujang, maka cambuklah setiap mereka 100 kali. Dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya yang membuat kalian enggan menjalankan hukuman had atau meringankan had tersebut kepada keduanya. Bila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya pelaksanaan hukuman had keduanya dihadiri oleh sekumpulan orang-orang mukmin, agar mereka mengenal keduanya serta untuk memberikan efek jerak bagi keduanya dan selain keduanya yang ingin melakukan zina. Itu ya, adalah tafsir Al-Muyassar dan tafsir Quran. Nah, di sini juga ada hadis pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang ingin bacakan? Tapi tidak ada ya teksnya ya. Nah, di sini ibu ya membacakannya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhluwanna rajulu bimra'ati wa la tusafiranna imra'atan illa wa ma'aha mahramun. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat atau menyepi dengan seorang perempuan, kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Paham ya anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada ibu yang bertanya. Nah, coba nada fa. Tadi ibu sudah menjelaskan dua ayat Al-Quran. Itu keduanya surat apa dan ayat berapa? Betul. Kemudian nikah. Sebutkan macam-macam zina. Betul. Yang terakhir ibu bertanya kepada Aulia. Hukuman bagi zina dosa apa? Betul. Ya.
kepada satu orang ya. Silakan. Lalu isi dikumpulkan setelah jam istirahat ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf bila terdapat banyak